Halo pecinta film yang gak nonton film. Semoga kalian sehat. Di video kali ini saya akan membahas film Telltale yang rilis pada tahun 2019. Oke, sebelum ke videonya, mohon bantu subscribe, like, comment, and share. Intro. Pada tahun 1945, tak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir, meski perang telah usai, namun kekacauan masih terkecamuk di negara itu. Di tengah kekacauan yang melanda, banyak keluarga memasang iklan di koran untuk mencari tahu kabar kerabatnya yang pergi berperang. Dan ini adalah Balas. Balas mengambil kesempatan dari keluarga kaya yang kehilangan keluarganya. Kepada keluarga korban, Balas mengaku kalau dia adalah teman kerabatnya yang pergi berperang dan mengaku bertugas di unit yang sama. Balas menipu untuk mendapatkan uang, pakaian, makanan, hingga tempat tidur gratis atas ucapan terima kasih. Namun sayang seribu sayang, korban Balas selanjutnya adalah detektif. Detektif itu sedang mencari tahu tentang keberadaan adiknya. Seperti yang bisa kita tebak, kebusukan Balas pun akhirnya terbongkar. Balas dihajar oleh detektif itu. Beruntung Balas berhasil kabur karena ada seorang wanita yang menolongnya. Balas pun kabur dengan menaiki kereta api. Namun di dalam kereta api, Balas harus berhadapan dengan tentara Rusia karena Balas tidak memiliki identitas. Ya, semacam KTP lah. Balas pun lalu loncat dari kereta dan menuju ke hutan. Di tengah hutan, Balas hampir terkena jebakan hewan. Tak lama seorang wanita dan anak kecil menodong senjata ke arahnya. Wanita itu bernama Judith dan anaknya bernama Virgil. Melihat orang asing di kawasannya, Judith langsung menginterogasi Balas. Balas bilang kalau dia bukanlah orang jahat. Dia hanya sedang tersesat di hutan itu. Judith tidak percaya, lalu Balas memohon-mohon untuk meminta makanan karena dia kelaparan. Judith yang tak tega lalu membawa Balas ke rumahnya. Setelah dia diberi makanan, Judith menyuruhnya untuk pergi. Sebelum pergi, jiwa penipu pun muncul. Balas bilang kalau dia sedang mencari keluarga yang bernama Berkes. Dia bertanya, apakah kamu tahu dia siapa? Judith nampak terkejut karena Berkes adalah suaminya. Lalu Judith mengizinkan Balas bermalam semalam saja. Di malam harinya, Balas bercerita bahwa Berkes sangat menyayangi keluarga kecilnya, hingga keberanian Berkes melaksanakan tugas di medan perang. Belum habis bercerita, Judith menyuruh Virgil untuk tidur. Meski Virgil masih ingin melanjutkan mendengar cerita ayahnya itu. Lalu Judith mengantar Balas ke gubuk kecil. Judith bilang, tidurlah di sini, besok pagi kau harus sudah pergi. Lalu Balas bilang, kamu adalah baik dan peramah. Lalu Judith menjawab, kamu juga adalah orang yang pandai bercerita. Sepertinya Judith tidak percaya dengan omongan Balas tentang suaminya itu. Dari jendela kamar Judith, Balas secara tidak sengaja melihat Judith sedang melepas pakaiannya dan bersiap-siap untuk tidur. Malam itu dia berkesempatan melihat bayangan dua buah melon besar milik Judith. Pagi pun tiba. Melihat Virgil yang mulai akrab, Judith pun tidak jadi menyuruh Balas pergi. Lalu mereka bertiga pergi ke hutan untuk berburu. Virgil berhasil memburu rusa pertamanya. Judith tampak bangga dengan anaknya itu. Malam harinya mereka makan malam dengan rusa yang mereka tangkap. Balas lalu melanjutkan ceritanya kepada Virgil, entah itu cerita benar atau bohong. Lalu Judith memotong ceritanya dengan mengajak Virgil berdansa. Setelah mengantar anaknya tidur, Judith meminta kepada Balas untuk berhenti menceritakan suaminya kepada Virgil. Judith bilang, apa yang kamu ceritakan tidak sama dengan isi surat yang dikirimkan oleh suamiku. Barkas adalah orang jahat dan kasar kepadaku dan sering memukuliku. Gara-gara hal kecil, aku sangat membencinya dan berencana untuk membunuhnya jika dia pulang nanti. Lalu Balas mengaku kalau dia berbohong. Balas bilang, aku tidak pernah mengenal suamimu.
Aku tahu namanya dari foto yang terpajang di dinding rumah. Lalu mereka berdua berdansa. Di sini sudah mulai terlihat keduanya nampak saling menyukai. Pada saat tengah malam, di saat Balas sudah tertidur, Judith datang ke kamarnya untuk menyerahkan kue donatnya kepada Balas, dan dia pun menerimanya dengan tangan terbuka, dan mereka berdua pun bercocok tanam. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke kota untuk menjual daging hasil buruannya itu. Di pasar, Balas ditangkap oleh tentara karena Balas tidak memiliki dokumen lengkap pengenalan diri yang sah. Lalu Judith datang dan bilang bahwa dia membawa kabar atas suaminya. Lalu dia menyogok para tentara dengan daging yang tadinya ingin dia jual. Dan akhirnya Balas pun bebas. Hari demi hari berlalu. Mereka jadi semakin dekat. Dan Judith sudah mulai mencintai Balas. Dan malam harinya mereka bercocok tanam lagi untuk yang kesekian kalinya. Dan keesokan harinya Virgil tiba-tiba menghilang. Lalu mereka mencarinya ke hutan. Sesampainya di rumah, mereka terkejut melihat suami Judith yang bernama Barkes sudah pulang dari medan perang dan langsung memeluk istrinya itu. Malam harinya Barkes bercerita seolah apa yang diceritakan Balas ke Judith memang benar adanya, dan membuat Balas kebingungan. Setelah Barkes pergi tidur, Balas menemui Judith. Judith bertanya, "Bukankah kamu sudah mengaku bahwa kamu tidak pernah mengenal suamiku?" Lalu Balas menjawab, "Aku memang tidak pernah mengenalnya." Aku juga heran, mengapa Barkes mengaku mengenalku. Kemungkinan dia sudah tahu tentang hubungan kita. Di tempat lain, Judith menanyakan kepada Balas, "Apakah kamu mencintaiku?" Lalu Balas menjawab, "Kamu pasti tahu jawabannya. Aku mencintaimu dan tak ingin suamimu menyakitimu lagi." Lalu Judith meminta Balas untuk menghabisi suaminya. Namun Balas menolaknya. Dia tidak ingin Virgil kehilangan ayahnya. "Kita bisa memberitahu Virgil kalau ayahnya tewas karena kecelakaan saat memburu," ujar Judith. Pada siang harinya, Barkes mengajak Balas berburu ke hutan. Virgil yang ingin ikut dilarang oleh Judith. Di perjalanan, Balas bertanya, "Mengapa kamu mengaku mengenalku?" Barkes balik bertanya, "Kenapa kamu juga berpura-pura mengenalku ke Judith dan Virgil?" Balas pun terdiam mendengar pertanyaan itu. Barkes menambahkan, "Aku bukanlah pahlawan yang kau ceritakan. Aku hanya melakukan hal buruk selama masa perang. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena kamu telah menceritakan hal-hal baik kepada anak dan istriku. Meskipun itu semua adalah kebohongan dan suatu kesempatan di mana Balas bisa saja membunuh Barkes. Namun entah kenapa dia enggan melakukannya." Judith tampak kecewa dengan hal itu. Barkes dan Balas dipanggil ke balai kota untuk bersaksi atas laporan oleh bapak tua yang mengaku bahwa Barkes telah melakukan kejahatan perang. Balas yang dari awal kalau dia mengenal Barkes karena dalam suatu tugas yang sama, terpaksa harus memberi kesaksian yang palsu. Kalau apa yang diucapkan bapak itu adalah sebuah kebohongan. Balas dengan terpaksa bilang bahwa Barkes tidak pernah melakukan kejahatan perang apapun, meski benar adanya kalau Barkes sering melakukan kejahatan perang bertugas. Dan akhirnya bapak tua itu yang ditahan karena telah membuat laporan palsu. Balas yang merasa bersalah tidak bisa berbuat sesuatu, karena kalau dia mengaku tak pernah mengenal Barkes, maka dialah yang akan ditahan. Dan akhirnya Balas pun bebas dari